Puji Tuhan, pagi hari ini kita bersyukur kita bisa memasuki di minggu yang ketiga. Tentu ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Terima kasih buat tim pemuji, tim musik yang sudah melayani kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Dan pagi hari ini Bapak Ibu kita bersyukur, dan selama seminggu, minggu yang lalu sampai hari ini ya, lagi pemindahan dengan suasana dari ruangan multimedia dipindahkan ke sudut di sebelah di sana, dan tentunya itu ada perbedaan ini ya, riset kembali, jadi perlu teknisi yang bisa mengerjakannya untuk LED ini. Dan doakan supaya dalam minggu-minggu depan ini sudah mulai dilakukan untuk pemasangan lift ya yang ada di sudut di sana ya, dan supaya untuk menjawab kebutuhan para orang-orang tua dan kemudian lansia-lansia dan mereka yang betul-betul sudah sulit untuk naik ke atas bisa terjawab, dan kiranya Tuhan menolong buat kita semua. Pagi hari ini apakah panas? Masih kipas-kipas? Suasana agak panas, padahal AC dinyalakan semua ya. Saya enggak tahu apakah suasana cuacanya atau bagaimana. Kemarin sore saya mendampingi, dari pagi seharian mendampingi guru-guru sekolah minggu untuk ke puncak di Cijeruk. Hujan deras sekali Bapak Ibu, 2 ronde di sana. Kami pulang sampai sore, hujan sangat deras. Dan bagian tukang yang punya kafe itu baru kali ini selama ini hujan. Dia sampaikan seperti itu. Dan puji Tuhan, ternyata perjalanan kami balik ke sini, ke tol Jagorawi, kering kerontang Bapak Ibu sampai di Tangerang. Mesti banyak berdoa ya, dan biarlah Tuhan tolong. Dan kami juga sudah berdoa di lingkungan Banten ini juga sudah mulai kekeringan ya, dan banyak yang sulit air tentunya ya. Dan baik, pagi hari ini mari kita pusatkan kebenaran firman Tuhan, dan biarlah kita ada berkat tersendiri pada pagi hari ini yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua ya. Pagi ini saya ingin berbicara khusus tentang berkat urapan Allah ya, dan saya mengambil satu cerita apa yang ada di dalam ini, cerita kisah dalam 1 Samuel pasal 16 ayat 1 sampai dengan ayat 13. Itu menuliskan tentang Daud diurapi menjadi raja, Bapak Ibu. Ya, Daud diurapi menjadi raja. Dan saya akan membacakan beberapa ayat firman Tuhan, atau semua saya bacakan, mungkin terlalu banyak, tapi hanya 13 ayat ya, nanti dibantu oleh multimedia. Berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, berapa lama lagi engkau berduka cita karena Saul? Bukankah ia telah kutolak sebagai raja atas Israel? Isilah tabung tandukmu dengan minyak dan pergilah, aku mengutus engkau kepada Isai, orang Betlehem itu, sebab di antara anak-anaknya telah kupilih seorang raja bagiku. Ayat 2, tetapi Samuel berkata, bagaimana mungkin aku pergi? Jika Saul mendengarnya, ia akan membunuh aku. Firman Tuhan, bawalah seekor lembu muda dan katakan, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Lalu undanglah Isai ke upacara pengorbanan itu, lalu aku akan memberitahukan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Ayat 4, Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia kusebut kepadamu. Ya, memberitahukan kepada apa yang harus kau perbuat. Urapilah bagiku orang yang akan kusebut kepadamu. Samuel berbuat seperti yang difirmankan Tuhan, dan tibalah ia di kota Betlehem. Para tua-tua di kota itu datang mendapatkannya dengan gemetar dan berkata, adakah kedatangan itu membawa selamat? Jawabnya, ya benar, aku datang untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Kuduskanlah dirimu dan datanglah dengan dagu ke upacara pengorbanan ini. Kemudian ia menguduskan Isai dan anak-anaknya yang laki-laki dan mengundang mereka ke upacara pengorbanan itu.
Ketika mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan. Mereka itu masuk dan Samuel melihat Eliab, lalu pikirnya, sungguh di hadapan Tuhan, sekarang berdiri yang diurapinya. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepada Samuel, janganlah pandang parasnya atau perawakannya yang tinggi, sebab aku telah menolaknya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Lalu Isai memanggil Abinadab dan menyuruhnya lewat di depan Samuel. Tetapi Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Kemudian Isai menyuruh Syama, ini yang ketiga yang lewat. Lalu Samuel berkata, orang ini pun tidak dipilih Tuhan. Demikianlah ia menyuruh ketujuh anaknya lewat di depan Samuel, tetapi Samuel berkata kepada Isai, semuanya ini tidak dipilih Tuhan. Lalu Samuel berkata kepada Isai, inikah anakmu semuanya? Jawabnya, masih tinggal yang bungsu, tetapi sedang menggembalakan kambing domba. Kata Samuel kepada Isai, suruhlah memanggil dia, sebab kita tidak akan duduk makan sebelum ia datang kemari. Kemudian disuruhnyalah menjemput dia. Ia kemerah-merahan, matanya indah dan parasnya elok. Lalu Tuhan berfirman, bangkitlah, urapilah dia, sebab inilah dia. Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu, kisah ini sering tentu kita sudah baca, kita dengar bagaimana proses masa-masa transisi di mana bahwa orang-orang Israel itu menghendaki supaya ada raja, dan akhirnya terpilihlah raja yang namanya Raja Saul. Ya, Saul itu diurapi oleh Samuel, sama seperti Daud diurapi oleh Samuel. Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan cerita singkat kisah ini mengisahkan pada waktu Tuhan berbicara kepada Samuel, itu karena melihat bahwa kondisi yang sudah tidak memungkinkan di Israel. Jadi, dan Tuhan sudah begitu ngeluh seperti firman Tuhan katakan, melihat kondisi perilaku-perilaku yang dialami oleh Saul. Dan makanya kalau saudara baca dan pelajari ini, pada waktu Tuhan menyuruh Samuel untuk pergi ke Bethlehem untuk mengurapi Daud, itu tanpa sepengetahuan dari Raja Saul. Kalau tahu, itu pasti ceritanya berbeda. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ketika Tuhan berbicara kepada Samuel dan Samuel sampaikan kepada Saul bahwa Tuhan menolak engkau dan roh Tuhan dan meninggalkan engkau saat itu, dan Samuel tidak menjumpai lagi kepada Saul, dan sampai matinya Saul baru Samuel banyak berbicara kepada Daud. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan sering kali ada hal-hal yang menjadi satu pertanyaan, kenapa Saul itu bisa ditolak mentah-mentah sama Tuhan? Sebenarnya Saul juga bekerja keras, Bapak Ibu. Saul juga di sisi lain melakukan apa yang memang diperintahkan Tuhan. Tapi di sisi lain juga, dan Saul tidak melakukan titah Tuhan. Dan satu hal yang sangat menyolok, di mana bahwa Saul di sini dia tidak membunuh semua orang Amalek, bahkan rajanya, Raja Agag itu, dan bahkan Raja Agag itu, dan dia ditangkap hidup-hidup, dan kemudian kambing, domba, lembu, dan yang gemuk-gemuk itu yang produktif, dan itulah yang betul-betul dijarah oleh Saul. Dengan demikian Tuhan tidak suka. Ternyata dan apa yang ada di dalam pikiran Saul itu tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam pikiran Tuhan. Itulah sangat marah. Karena Tuhan sampai juga sampaikan kepada Samuel, dan Samuel juga marah. Samuel juga sebagai seorang nabi malu sama Tuhan karena titah-titah Tuhan tidak diindahkan secara keseluruhan oleh Saul ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dan
Sebenarnya hal yang seperti ini dan tentu tidak diketahui, dan setelah diketahui dan pada waktu memang betul-betul Saul dimarahi atau ditegur oleh Samuel ini. Kalau memang betul-betul dan Tuhan tidak senang, bahkan Tuhan menolak, dan itu disampaikan secara terang-terangan. Bapak Ibu Saudara, dari kisah inilah sebenarnya, dan akhirnya Tuhan memerintahkan Samuel dengan jeda waktu yang ada, pergilah ke kota Bethlehem, dan di sana ada keluarga Isai, keluarga yang takut akan Tuhan. Dan keluarga Isai ini punya 3 anak itu yang cukup kuat, ya cukup kuat, cukup tinggi perawakannya karena memiliki kemampuan dalam hal militer, dan bahkan juga dan sebagai pembantu militernya Saul ini. Jadi pada waktu disuruh ke sana, dan sebenarnya Daud ini tidak masuk hitungan Bapak Ibu. Dan dari kacamata ilmu kemiliteran itu tidak masuk hitungan. Dan makanya di sini Samuel sebagai seorang nabi di sini harus bisa menjaga hatinya dan punya kepekaan. Sampai Tuhan ngomong, sampai aku ngomong engkau urapi dia. Dan wah, itu enggak mudah nyeleksi orang. Nurut dia Abinadab, wah itu badannya besar. Sampai Syama, badannya besar. Menurut pikiran Samuel, walaupun dia seorang nabi, dan secara manusiawi mungkin ini sampai. Dan yang ke-7, ya seperti ternyata itu tidak terseleksi. Dan yang terakhir disinilah pada waktu si Daud dan dijemput lagi, dia sementara mengembalakan kambing domba, baru dia makan bersama. Apa pentingnya Bapak Ibu bicara tentang pengurapan? Ya, pengurapan itu sebenarnya bicara tentang kehadiran Roh Kudus. Dan ini sehubungan kalau dalam perjanjian lama itu, dan biasanya ada bahan materinya. Itu ada minyak yang dituangkan dan kemudian diurapi di atas kepala, dan itu menunjukkan kehadiran Tuhan, juga menunjukkan otoritas yang diberikan, dan sehingga itu tidak main-main. Makanya kalau Bapak Ibu pelajari dalam pasal 16 ini, pada waktu Samuel datang di kota Bethlehem heboh. Karena pada waktu itu Samuel itu betul-betul nabi yang dipakai Tuhan, nabi yang diurapi Tuhan, luar biasa. Pada waktu di sana tua-tua Israel mengatakan, dengan kedatanganmu apakah engkau membawa keselamatan? Semuanya takut. Sebelum pengurapan dan pada waktu Daud diurapi, itu ada yang namanya tahap, itu pengudusan, Bapak Ibu. Nah, makanya di sini dibuat upacara khusus, ada korban sembelihan, sampai Tuhan ngomong, karena Samuel takut jangan-jangan nanti ketahuan Saul dibunuh, dan Tuhan ngomong, pokoknya ikutin saja aturan, dan pokoknya ikutin, ketika Tuhan bicara ikutin. Dan Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan kalau dalam perjanjian baru kita sering mengenal kata Kristus itu yang diurapi. Yesus itu yang diurapi, itu juga bicara tentang jabatan, bicara tentang fungsi, bicara juga tentang otoritas, ya begitu ya. Dan saya enggak membahas tentang yang lain-lain tentang Isa Al-Masih dan yang lain sebagainya. Sebenarnya memiliki satu pengertian yang sama, jabatan yang betul-betul itu lebih daripada jabatan yang biasa dan yang diurapi, yang dipilih. Dan ini lagi godok Bapak Ibu nanti mulai tahun 2024 ya, kalau tidak ada perubahan. Kalender itu sudah tidak menggunakan nama tentang Isa Al-Masih, tetapi itu nanti menjadi kalender nasional itu Yesus Kristus. Bisa kematian Yesus Kristus gitu. Kenaikan Yesus Kristus gitu. Jadi nama nasionalnya diganti. Dan ya ini saya tidak tahu persis ada maksud Tuhan atau bagaimana dalam kepemimpinan ini, supaya tanpa kita menyampaikan nama Yesus Kristus tapi di kalender nasional itu muncul. Siapapun saja nanti orang Indonesia bisa membaca Yesus Kristus gitu. Karena nama itu belum semuanya orang bisa mendengarnya. Bapak Ibu, 2 berkat besar yang saya bagikan pada pagi hari ini melalui pengurapan,
melalui urapan. Yang pertama di sini adalah berkat yang pertama yang dialami oleh Daud. Daud selalu mengalami penyertaan Allah, dan urapan itu bicara tentang kehadiran Roh Kudus. Roh Kudus itu tinggal bersama-sama dengan orang yang diurapi, orang yang dipilih. Kemanapun orang itu, Roh Kudus itu ada. Roh Kudus itu menyertai, Roh Kudus itu memberikan kuasa. Dan ini berkat yang besar, Bapak Ibu, bukan berkat yang biasa-biasa. Bapak Ibu, saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Tuhan. Makanya di dalam ayat yang ke-13 di sini dikatakan begini. Ayat yang ke-13, Samuel mengambil tabung tanduk yang berisi minyak itu dan mengurapi Daud di tengah-tengah saudara-saudaranya. Sejak hari itu dan seterusnya berkuasalah Roh Tuhan atas Daud. Lalu berangkatlah Samuel menuju Rama. Bapak Ibu saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan ini menandakan bahwa Tuhan memang betul-betul memilih Daud dia sebagai raja. Dan walaupun pada saat itu dia diurapi oleh Samuel, dia tidak secara langsung bahwa dia menunjukkan otoritasnya, menunjukkan kuasanya, menunjukkan kepemimpinannya, tidak. Dan tetapi di sana dan pada waktu dia diurapi oleh Samuel, Roh Tuhan sudah ada padanya. Roh Tuhan sudah menyertai dia, dan hikmat Allah sudah menjadi bagian dalam hidupnya. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ayat 2 sampai dengan ayat yang kelima itu tadi bicara tentang proses sebelum pengurapan, ada yang namanya pengudusan. Dan yang dikuduskan tidak hanya sekedar Daud, tetapi seluruh keluarganya dikuduskan. Bahkan tua-tua Israel di situ pun juga mengalami yang namanya kekudusan. Dan di sana ada pesta besar, dan di sana ada korban binatang, ada pengorbanan, dan sebagai tanda resmi. Bapak Ibu, menarik sekali di sini. Pengurapan yang dilakukan oleh Samuel itu, dan walaupun sembunyi-sembunyi, nanti kita akan menemukan beberapa ayat firman Tuhan, dan ternyata pengurapannya tidak hanya Samuel yang mengurapi, dan tua-tua Israel juga, orang-orang Yehuda yang dipercaya oleh Tuhan juga mengurapi, diurapi, dan ini artinya peneguhan kepada Daud bahwa Daud betul-betul dia dipilih oleh Tuhan. Karena bicara tentang pengurapan, zaman perjanjian lama itu tidak sembarangan Bapak Ibu. Bahkan peralatan-peralatan musik itu diurapi dan itu tidak sembarangan. Minyak yang digunakan juga tidak sembarangan Bapak Ibu. Dan makanya saya kalau untuk mendoakan doa-doa tertentu tidak selalu saya samaratakan ada pengurapan menggunakan minyak. Ada waktu-waktu tertentu dan Tuhan gerakkan saya harus oleskan minyak, ya saya oleskan minyak. Ada waktu-waktu tertentu mengurapi barang-barang tertentu, pentabisan rumah baru, ada olesan-olesan minyak. Tapi ada waktu-waktu tertentu tidak, supaya Bapak Ibu ketahui bahwa itu bukan menjadi satu keharusan, tetapi bicara tentang minyak itu bicara tentang kehadiran Tuhan. Bicara di mana bahwa diurapi dan kita percaya di sana ada kuasa Tuhan. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan di sini penyertaan Tuhan terhadap Daud itu telah nyata Bapak Ibu. Dan perhatikan di dalam 1 Samuel ayatnya pasal 16 ayat 17 sampai 18, dan di situ dikatakan begini. Berkatalah Saul kepada hamba-hambanya, carilah bagiku seorang yang dapat main kecapi dengan baik dan bawalah dia kepadaku. Ini satu perikop yang berbeda yang kita baca tadi. Dan lalu jawab salah seorang hamba itu, katanya, sesungguhnya aku telah melihat salah seorang anak laki-laki Isai, orang Betlehem itu yang pandai main kecapi. Ia seorang pahlawan yang gagah perkasa, seorang prajurit yang pandai bicara, elok perawakannya, dan Tuhan menyertai dia.
Dan ini dari saksi-saksi asisten-asisten Saul. Karena di sini dan pada waktu Tuhan berbicara kepada Samuel, sampaikan kepada Saul bahwa aku menolak dia dan roh Tuhan dan meninggalkan dia. Saat itulah seringkali Saul diganggu oleh roh jahat. Bisa juga penafsir yang lain mengatakan bahwa Saul sempat depresi. Tapi yang pasti di sini dan ada kuasa roh jahat. Dan di balik kondisi Saul seperti ini, saudara tahu bahwa Saul sangat mengasihi Daud. Saul sangat mencintai Daud. Makanya kalau sementara Saul mengalami problem, sementara mengalami masalah dan Daud membunyikan kecapi. Daud menaikkan pujian penyembahannya dan di sana dan kuasa Allah, kuasa Tuhan itu bekerja sehingga dan Saul sudah mulai menjadi biasa lagi tidak dirasuk oleh setan dan jadi seringkali kesurupan, saudara. Saul ini seringkali tiap kesurupan main kecapi, ya. Tahu kecapi Bapak Ibu? Ya. Nanti dimainkan sendiri aja kalau ada kecapi ya. Bayangkan, capek juga ya, tiap kesurupan dia main kecapi nyanyi. Tiap kesurupan main kecapi begitu. Dan bahkan ada yang menjadikan satu doktrin ya, bahwa pujian penyembahan bisa mengalahkan setan. Ya di sisi lain ya memang ada waktu-waktu tertentu pada waktu pengusiran setan cukup kita memuji dan menyembah Tuhan. Dan setan itu bisa merontak. Setan itu bisa, wah itu tidak tahan dengan pujian penyembahan. Ada waktu-waktu tertentu seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu kita pengusiran setan juga menyampaikan bahwa dalam nama Yesus. Dan saya pada pelepasan begitu. Dan Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, Saul seperti itu, Daud pasti capek gitu, sayang. Daud ini betul-betul Daud ini merasakan bahwa ada roh jahat. Tetapi di sini Daud tahu bahwa dia sudah mengalami urapan, tapi dia tidak pamer urapan, Bapak Ibu, tidak pamer urapan, ya. Dan ini penyertaan Tuhan luar biasa. Tidak hanya itu saja. Bayangkan pada waktu tentara Filistin yang besar dan secara kasat mata itu kalau 1 lawan 5 itu belum tentu bisa mengalahkan Goliat karena badannya besar. Tapi Daud bisa mengalahkannya dalam nama Tuhan. Wah itu luar biasa Daud. Kenapa Daud sampai dia berani untuk melawan, memposisikan bahwa dia tidak rela bahwa Allah Israel itu dihina oleh orang-orang tentara-tentara Filistin, khususnya ini kepala pasukannya Goliat yang badannya besar. Dan kamu datang dengan membawa pedang, aku datang dengan membawa nama Tuhan. Dan dia sederhana, dia menggunakan dengan alat ketepel saja Bapak Ibu. Dengan alat ketepel itu dan umban-umban batu itu yang dilemparkan itu bisa mengalahkan Goliat. Dan itu kalau bukan penyertaan Tuhan, kalau bukan pertolongan Tuhan, enggak mungkin bisa. Tapi di dalamnya di situ juga memang Daud punya keahlian. Daud memang punya kehebatan di sana. Dan Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan tidak hanya itu saja tantangan yang dihadapi dan sudah ngalahin Goliat. Luar biasa kan? Datang lagi jadi asistennya Saul. Saul kumat lagi dan bahkan dan kalau kumat dan sampai Daud ini dikejar-kejar. Daud mau dibunuh dan ini sudah masuki tahap level yang lebih. Pindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Tapi satu hal, Alkitab menulis di sini dan Daud selalu terhindar dari serangan Saul, saudara. Ya, kalau saudara baca dalam 1 Samuel 17 penyertaan Tuhan itu luar biasa. Dan itu terus berseri ceritanya ya. 1 Samuel 17 di sini bahwa di sini Daud terhindar dari serangan Saul, ancaman Saul dan di sini Daud banyak mengalami pertolongan Tuhan Bapak Ibu dan bahkan juga di medan peperangan Daud hampir selalu mengalami kemenangan. Kenapa? Karena ada penyertaan Tuhan, karena ada perlindungan Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus dan
Daud masih bisa menjaga urapan itu. Daud masih bisa menjaga kehadiran Tuhan dalam hidupnya. Dan tanpa dia pamer, ya, tanpa dia menyampaikan hal itu kepada yang lainnya, tetapi dia tetap memiliki bisa menjaga rahasia itu. Dan kemudian janji Allah juga atas keturunannya itu tergenapi. Dan sampai kelahiran Yesus Kristus itu disebut sebagai anak Daud, keturunan Daud. Karena itu bicara tentang janji Tuhan, janji Allah, ya dan amin. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah itu membuat Daud tetap kuat. Dan pastikan bahwa kita juga ketika ada penyertaan Tuhan, kita tetap kuat untuk menghadapi setiap berbagai masalah kehidupan kita. Masalah tidak pernah akan hilang, Bapak Ibu. Tetapi ingat, ketika kita ada penyertaan Tuhan, kita tetap kuat untuk menghadapinya. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Kayaknya kurang semangat gitu. Nah, saya ini pakai Two oceans in between us and a wave is shore. Bapak Ibu, saudara kekasih There's a dalam gate Yesus, I see. penyertaan Allah itu membuat kita There's a way for me. Now this one ketika sits saya dan saudara here, dipilih, whispers ketika things saya dan to saudara me. diurapi, Now I Allah ada dan berdiam saw this one made dimanapun a kita berada. pig of Tuhan selalu me. berikan keselamatan. This wall is primal. Tuhan lindungi, My Tuhan guiding sertai dari joy. segala kejahatan. The headache velvet necktie on my bedroom door. My conscience burning. My eyes are tear. Cuddled up with a heart condemned. I should love you, and I swear I do. Daud di sini Saul meski ada kesempatan This world is rubber. This world is berkali-kali dan berkali-kali betapa hebatnya Daud ini. Hatinya dia bisa menjaga hati. Dan kalau roh Tuhan ada, kalau roh kudus ada, kalau engkau yakin diurapi Tuhan, pasti engkau diberikan kemampuan untuk menjaga hatimu. Amin. Amin. Dimanapun engkau berada, engkau pasti bisa menjaga hatimu. Daud tidak pernah membenci Saul. Ya, ia tetap menghormati Saul dan bahkan di sini juga dia tidak pamer terhadap Saul bahwa aku sudah dipilih Tuhan. Enggak, saudara. Justru dia selalu menghindar. Pada waktu dia mau diancam, Saul mengerahkan para prajurit-prajuritnya dimanapun berada. Saul selalu menghindar. Dan Bapak Ibu, perhatikan baik-baik firman Tuhan ini. Dan Daud tidak mau mengambil satu kesempatan yang bukan. Itu perintah Tuhan. Ya. Dan Daud tetap fokus pada prinsip-prinsip ilahi ketika ia melakukan perang melawan Saul pun. Dan di sini Saul melawan, tapi dia tetap enggak mau mengikutinya. Pada waktu dia perang dan Saul ngomong suruh menggunakan pakaian, apa yang dikatakan oleh Daud? Daud menggunakan pakaian yang biasa saja karena tidak terbiasa dengan pakaian perangnya. Dan pakaian perang itu luar biasa Bapak Ibu dengan teknologinya zaman itu. Ya, tapi Daud menyadari bahwa dia apa yang sudah diberikan oleh Tuhan secara konvensional ya. Dan artinya ya dengan ketepel yang ada untuk melawan Goliat, dengan dia sudah terbiasa dengan tangan kosong ya, dengan tangan kosong. Dia enggak mau pusing begitu
Makanya pada waktu dia sampaikan kepada Saul, dia katakan begini dalam 1 Samuel 17 ayat 34. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya dan melepaskannya domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya lalu menghajarnya dan membunuhnya. Ayat 36 pasal 17, baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini, dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Daud hanya menggunakan sesuatu yang konvensional saja, karena berdasarkan dengan pengalamannya. Bayangkan, kalau ada beruang dan ada singa, dan dalam pemikirannya pasti 1:10 pasti bisa dihabisi oleh Daud. Ini luar biasa. Bapak Ibu, saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Daud masih menggunakan prinsip-prinsip ilahi. Hari-hari ini Bapak Ibu, kalau kita perhatikan dalam dunia bisnis ya, persaingan dengan begitu luar biasa. Apalagi dengan adanya online dan yang lain sebagainya, wah itu ya, dan persaingan yang satu minta kebijakan, ini persaingan yang satu minta kebijakan ini dengan era yang ada hari-hari ini, dan tentu itu sulit untuk dibendung. Dan tapi satu hal, dan saya mendapat satu renungan nih, kalau memang masih ada hal-hal yang sifatnya konvensional yang masih itu dikembangkan, bahwa menurutmu bahwa itu yang Tuhan taruh di dalam hatimu, ya jalanin saja Bapak Ibu. Kalah ya, bisa lambat daya saing kita, knowledge kita memang betul-betul wah. Dan pada waktu saya ngobrol dengan bagian IT juga, wah knowledge kita ini kita harus kembangkan, yuk kita kembangkan. Dan untuk membenahi begini Bapak itu biayanya mahal loh Bapak Ibu, operasional itu mahal, sound system mahal. Dan tapi kalau ada orang-orang yang bisa, orang bisa memperbaiki, dan kemudian mereka cinta Tuhan dan mereka mengerti, dan wah itu menolong buat gereja gitu. Dan karena dengan keterbatasan knowledge kita memaklumi kalau memang bukan di bidang kita di sana. Kita tidak semua akan bisa menguasai dengan bidang-bidang yang ada ya. Mulai bocoran atas, mulai wah sampai tentu kita terbatas dengan bidang-bidang yang ada. Tapi satu hal Bapak Ibu, ketika kita merasakan dan kita juga sering diteguhkan dengan hal-hal yang memang Tuhan tempatkan apa sih yang ada pada profesi kita. Ketika engkau betul-betul serius dan engkau menekuninya dan engkau menggumulinya dan Tuhan berkati. Dan Daud punya profesi hanya kecapi saja. Kecapi bisa ngusir setan Bapak Ibu, kecapi saja. Ting gitu, kalau diurapi Tuhan itu, wah itu sudah semua itu bisa klepek-klepek gitu Tuhan. Ya, baru ting gitu, belum dijering begitu ya. Dan apa yang ada pada kita? Apa yang ada pada kita? Bapak Ibu, Saudara, Daud tidak terperangah dan lupa daratan ketika menerima pujian dari banyak orang. Dampak kemenangannya dibandingkan dengan Raja Saul, dan ia masih bisa mengontrol hati dan pikirannya. Dan ini yang dimaksudkan bahwa Daud hatinya selalu berketetapan kepada Allah. Kalau dia bisa menang, banyak mengalahkan musuh dibandingkan dengan Saul, itu oleh karena Tuhan, bukan karena saya. Makanya pada waktu dipuji-puji oleh para wanita, wah Daud menang beribu-ribu, tapi Saul menang berlaksa-laksa. Dia jaga hatinya, jaga hatinya. Berlaksa-laksa atau beribu-ribu? Ya, sepokoknya begitulah ya. Dan perbandingannya dibandingkan dengan Saul itu masih lebih banyak kemenangannya. Tapi satu hal Bapak Ibu, satu hal,
Daud tetap menjaga hatinya. Dan pernah Bapak Ibu dipuji, semakin makan puji, melabah gayanya luar biasa gitu. Enggak tahu di depan ada got, nyemplung got Bapak Ibu. Hati-hati dengan pujian, hati-hati. Memang manusiawi kita normal, kita diberikan pujian, tapi ketika kita dipuji, oke, thanks, terima kasih buat pujiannya, itu normal kok gitu. Tapi ingat, dengan terlalu dipuji dan itu kita harus diuji juga hati kita, ya. Dan di sini hatinya Daud tetap dia memiliki ketetapan bahwa itu semuanya dari Allah. Dan kemudian di sini juga Daud pernah ditegur oleh Nabi Nathan pada waktu dia berdosa di hadapan Tuhan. Ini dosa yang dialami oleh Daud dan dicatat sama Alkitab. Alkitab itu dengan begitu luar biasa Bapak Ibu. Apa saja dicatat. Jadi enggak yang baik-baik saja, yang buruk pun dicatat. Jadi karena itu firman Tuhan, ya. Jadi bukan mengada-ada. Jadi enggak memilah-milah begitu. Dan pada waktu Nabi Nathan menegur, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Kalau saudara baca ayat selanjutnya itu ada dampaknya saudara. Konsekuensi daripada dosa. Dan mengerikan. Mulai saat itu dia ditegur Nathan, dia bertobat. Dia bertobat sungguh-sungguh karena hatinya itu dan mau diubahkan. Dan hatinya itu mau diubahkan. Makanya di sini dan dikatakan bahwa walaupun Daud pernah jatuh dalam dosa, tetapi Tuhan masih pakai dia, Tuhan masih angkat dia karena hatinya Daud itu lembut. Hatinya Daud itu lembut, mau menerima teguran, saudara. Dan ini penting loh buat kita Bapak Ibu. Dan orang Kristen siapapun saja, kalau kita enggak menerima teguran, itu menjadi malapetaka buat kita. Baik kita di kantor, baik kita dimanapun berada, dengan teguran-teguran yang ada, itu menolong kita. Dan supaya kita bisa memperbaiki. Firman Tuhan itu tujuannya apa? Untuk memperbaiki kelakuan, untuk menegur hal-hal yang salah. Ya, dan itu Daud menerima dengan apa adanya. Dan kemudian Daud selalu menjaga hatinya tidak mudah terpengaruh pada provokasi meski ada kesempatan untuk membunuh Saul. Dan orang-orang di sekeliling Daud dan Daud raja ada kesempatan bunuh saja dari belakang pada waktu ada di dalam gua, ada di jamban, tidak ada yang lain kecuali Daud dengan Raja Saul di situ. Tapi Daud dia enggak mendengarkan provokasi yang ada. Wah, dengan lingkungan yang ada tidak. Dia adalah orang yang diurapi Tuhan. Biarkanlah sampai pada waktunya dia dipanggil Tuhan. Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus, ini mengajarkan tentang karakter Kristiani bahwa kita tidak boleh dan memiliki rasa dendam satu dengan yang lain dan dendam. Ya, rasa benci dan ini tahun-tahun ini sudah mulai Bapak Ibu gencar-gencaran. Jadi kita jangan cepat ya untuk mengirimkan gambar-gambar yang belum jelas tentang kebenarannya begitu. Dan karena ya banyak sekali dan ini yang hoax ya gitu ya berhubungan dengan pemilihan umum ini ke depan ya, berita-berita hoax dan ini apa, dan harus hati-hati, harus diseleksi ini benar apa enggak. Pada waktu saya mengirimkan berita-berita ini dan apakah ini bermanfaat atau tidak begitu. Kalau tidak bermanfaat ya sudah saya konsumsi sendiri, cukup berhenti di sini. Itu jaga hati kita Bapak Ibu, itu penting. Dan wah karena hari kubu A, kubu B, kubu C gitu, itu bisa jadi masalah Bapak Ibu, bisa pecah. Dan bisa pecah dalam grup-grup, itu bisa pecah karena ada masalah-masalah yang terprovokasi begitu. Dan di sini Bapak Ibu hatinya selalu terpaut pada Allah sehingga Daud tidak memiliki rasa benci dan Daud selalu berhati-hati dalam hal ini. Dan apa yang perlu kita bisa jaga di sini? Kita harus berhati-hati terhadap berbagai macam provokasi, apatah lagi ada fitnah. Wah, pasti nanti melalui medsos yang ada itu fitnah, wah gosip gitu.
dan badannya ini, kepalanya ini gitu. Wah itu hati-hati saudara, ngirim-ngirim gambar-gambar yang enggak ini apa itu. Karena itu bicara tentang gosip, membicarakan kesalahan orang lain, menghakimi orang lain, praduga-praduga yang tidak terbukti yang sebenarnya. Dan ini semuanya bersumber dari hati. Ya, kalau orang Kristen masih sukanya gosip, membicarakan kesalahan orang lain, enggak ada bahan yang lain, bertobat hari ini Bapak Ibu. Dan bertobat, dan ini YouTube bisa didengar oleh siapapun saja, karena bergosip, fitnah itu jahat saudara, membicarakan orang lain, kesalahan orang lain tapi tidak memberikan solusi, itu kan jahat, dan itu harus bertobat. Kalau ada orang-orang Kristen tipe-tipe yang seperti itu harus bertobat. Dan saya mau sampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini supaya kita betul-betul bisa menjaga hati kita. Ya, menjaga hati kita. Hati kita ini betul-betul terjaga setiap saat. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, hati kita ini tetap kita masih bisa mengendalikan apa yang ada dalam pikiran kita. Apa yang ada dalam pikiran kita. Sehingga itu tidak terkeluar sampai dari mulut kita. Firman Tuhan katakan dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena disitulah terpancar kehidupan. Apa yang saudara lihat, apa yang Bapak Ibu lihat, itu mempengaruhi pikiran kita. Itu dalam pikiran kita, dan kalau hati kita masih bisa mengolahnya dengan baik, hati kita murni, dan Tuhan itu berikan kekuatan, kemampuan. Pikiran itu gampang dipatahkan. Maka sumbernya dari hati. Firman Tuhan katakan kok. Dan jadi Bapak Ibu, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dan karena dari situlah terpancar kehidupan. Daud terpancar dari kehidupan seperti karena hatinya, dia tidak pernah membenci, dia tidak mudah terprovokasi, dia tidak membalas dendam, dan dia tetap jaga urapan itu. Dan Bapak Ibu, hati-hati, kita itu kadangkala ya, sekarang ini zaman medsos gitu ya, praduga, terus kemudian menghakimi orang lain gitu, dan itu sumbernya dari hati semuanya. Dan saya juga seringkali kadang memprediksi, oh salah, oh ini salah. Di situ saya banyak ditegur Bapak Ibu. Kita banyak belajar ya pagi hari ini hati. Jadi ada video singkat bisa disiapkan. Saya berkali-kali ini ada video singkat ini, dan memberkati saya coba tampilkan, silakan. Two oceans in between us, and away the shore. There's a gate I see, there's a way for me. Now this one sits here and whispers things to me. Now I got the devil inside. This one made a pig of me. This wall is primal, my guiding joy. The headache, velvet necktie on my bedroom door. My conscience
bahwa gambar tadi ya seringkali kita seperti itu ya gitu ya. Kita memprediksi itu kadangkala kita tidak sadar bahwa kita sudah menghakimi orang lain gitu. Sama seperti guru ini tadi sebenarnya. Tapi satu hal Bapak Ibu, kalau sudah renungkan gini, begitu luar biasanya salah seorang anak kecil ini, dan memang dia siap, dan dia di sisi lain bahwa dia menolong orang tuanya atau kakeknya dan yang sebagainya di sana, dan konsekuensinya dengan terlambat itu dia mendapat hukuman. Dan dia lakukan itu. Tapi satu hal bahwa guru itu tidak memahami dan apa yang terjadi di tengah-tengah anak ini gitu. Dan ini pelajaran buat guru sekolah minggu juga, buat kita semua orang tua, buat lingkungan di mana kita berada. Jadi ketika kita dan melihat situasi kasus-kasus tertentu itu, pelajarilah secara keseluruhan. Tidak hanya dari samping, tapi secara keseluruhan sehingga kita bisa mengerti. Sehingga kita tidak membuat satu kesimpulan yang salah, praduga yang salah. Ketika kita menghakimi dan itu sudah berdosa Bapak Ibu. Makanya firman Tuhan katakan bahwa penghakiman itu adalah bagianku bukan bagianmu. Dan Daud di sini selalu menjaga hatinya. Dia selalu berketetapan untuk fokus kepada Tuhan, hatinya dijaga. Dan Daud juga selalu mengalami penyertaan Allah. 2 berkat pagi hari ini yang saya bagikan ketika kita diurapi Tuhan. Pastikan saudara diurapi Tuhan, amin. Dipilih Tuhan, amin. Dan kalau saudara belum merasa dipilih Tuhan, saudara harus yakin diri bahwa saya sudah dipilih Tuhan, saya sudah diselamatkan oleh Tuhan, bahwa roh Tuhan sudah ada dalam hidupku. Maka dengan demikian 2 berkat pagi hari ini menjadi bagian dalam hidupmu. Baik penyertaannya, baik kita diberikan kemampuan untuk menjaga hati kita setiap hari, setiap saat. Ini anugerah Tuhan Bapak Ibu. Dan saya mau sampaikan, kenapa perlu menjaga hati terus menerus supaya kita tidak terus jatuh dalam dosa. Mari kita berdiri bersama-sama. Haleluya. Makasih Roh Kudus, pagi hari ini apa yang sudah kami dengarkan firman-Mu. Kami mohon Roh Kudus terus menolong kami. Kiranya Roh Kudus Engkau memampukan kami untuk supaya kami bisa mengerti dan sehingga kami bisa merefleksikan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya. Haleluya. Renungkan sejenak Bapak Ibu kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Renungkan sejenak kebenaran firman Tuhan ini. Ketika engkau sudah diselamatkan, ketika engkau sudah dipilih oleh Tuhan, roh Tuhan ada dalam hidupmu. Roh Tuhan selalu menyertai dalam hidupmu. Itu yang harus kita pahami dan itu yang harus kita sadari. Dengan adanya roh Tuhan ada dalam kehidupan kita, ada pengurapan dalam kehidupan kita, maka penyertaannya itu akan terus terbukti dalam kehidupan kita. Penyertaannya itu akan terbukti dalam kehidupan kita. Dan juga penyertaan Tuhan itu kita diberikan kemampuan, hati kita terus terjaga. Maka kita akan terus menyadari akan bimbingan-bimbingan Tuhan karena Roh Kudus terus menyertai kita. Pagi hari ini saya tidak tahu persis tentang masalahmu, tentang keberadaanmu. Tapi saya mau katakan pagi hari ini, kalau kita sudah menangkap berkat urapan ini, Tuhan menyertai kita. Tidak ada sesuatu yang kita khawatirkan lebih dalam hidup kita. Karena tangan Tuhan sudah pasti menolong kita. Tangan Tuhan akan menopang kita. Jaminannya itu ya dan amin. Seringkali kita dikalahkan dengan rasa khawatir. Seringkali kita dikalahkan dengan rasa bimbang. Seringkali kita dikalahkan dengan rasa takut. Pagi hari ini katakan kepada Tuhan, ampuni aku Tuhan. Kalau mungkin aku kadangkala
khawatir, kadangkala aku ragu, kadangkala aku bimbang terhadap Engkau. Ampuni aku Tuhan, berikan kemampuan supaya aku bisa menjaga hatiku tulus dan murni di hadapan-Mu. Aku tidak menghakimi orang lain, aku tidak akan gosip membicarakan orang lain. Hatiku terus aku tetap jaga, supaya aku tidak selalu memiliki keraguan di dalam Engkau. Tuhan, berikan kemampuan, karena aku percaya akan firman. Di dalam hatimu itu akan terpancar seluruh kehidupan. Ampuni Tuhan kalau ada sesuatu yang keliru di dalam pengiringan kami kepada Engkau. Pagi ini hamba-Mu berdoa, Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan dalam hidup kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Mari kita mengangkat tangan bersama-sama di hadapan Tuhan sebagai tanda, ini Tuhan, aku tanpa Engkau tidak sanggup Tuhan. Aku butuh Engkau Tuhan pagi hari ini. Apapun yang sedang aku hadapi, dalam pekerjaanku, dalam usahaku, dalam studiku, dalam pelayananku, aku senantiasa butuh urapan-Mu itu Tuhan. Urapan-Mu yang membuat aku tetap kuat, urapan-Mu yang membuat aku tetap fokus kepada Engkau Tuhan. Jauhkan daripada kesombongan, supaya hatiku terus terjaga, selalu rendah hati di hadapan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan, hamba-Mu berdoa pada pagi hari ini. Biarlah Engkau memberkati setiap kami, memberkati setiap kami pagi hari ini. Urapan-Mu terus mengalir dalam hidup kami. Biarlah pagi hari ini Engkau terima urapan yang baru, ada peneguhan yang baru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan pengurapan yang baru, Kau akan memiliki semangat yang baru. Kau akan memiliki iman yang teguh dalam menjalani situasi kondisi yang tidak menentu. Karena roh Allah terus ada di dalam kehidupanmu. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus pagi hari ini. Haleluya, mari kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur, mulai ucapan syukur biarlah pagi hari ini. Apa yang kau gumuli hari-hari ini, Tuhan sedang berkarya. Biarlah Tuhan izinkan kau mengalami terobosan-terobosan yang baru dalam hidupmu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Kau akan melihat kuasa Tuhan lebih dahsyat dan lebih heran. Haleluya. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersyukur di hadirat Tuhan pagi hari ini. Karena Tuhan begitu baik, karena Tuhan begitu baik. Oh haleluya, haleluya, glory, haleluya. Oh terima kasih Tuhan, haleluya. Naikkan ucapan syukurmu pagi hari ini. Biarlah pagi hari ini ada sesuatu yang kau terima pagi hari ini. Kau keluar dari tempat ini, ada berkat-berkat yang besar yang kau terima pagi hari ini. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Hamba-Mu berhenti sampai di sini, tapi biarlah Roh Kudus Engkau bekerja terus dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, kami menyerahkan seluruh hidup kami kepada Engkau. Karena ketergantungan kami dan pengharapan kami hanya kepada Engkau Allah yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan siap terima urapan dan berkat-Mu yang besar. Semua yang diberkati berkata, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tuhan memberkati, silakan duduk.